Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pria pemalas bernama Firu yang tinggal bersama istrinya. Mereka sangat miskin. Firu sama sekali tidak bekerja. Istrinya bekerja keras setiap hari sebagai buruh harian untuk menghidupi keluarga. Namun di desa, Firu tidak pernah berkata jujur tentang keadaannya. Alih-alih mengakui bahwa istrinya yang mencari nafkah, dia malah berbohong dan berkata bahwa dia bekerja di istana raja. Dia mengaku bahwa pekerjaannya adalah menangkap orang-orang yang menyelinap masuk ke kerajaan dan menyerahkan mereka kepada raja. Suatu hari, saat Firu sedang tidur, istrinya berkata, "Kerjamu cuma tidur saja. Semua orang seumuranmu bekerja keras, tapi kamu cuma mendengkur seharian. Aku mau ke pasar beli sayur. Aku sudah meninggalkan nasi yang sedang dimasak di atas kompor. Pastikan jangan sampai gosong." Lalu ia pun pergi meninggalkan rumah. Firu tetap terjaga, tapi tetap saja nasinya gosong total. Ketika istrinya pulang dan melihat nasi yang hangus, ia sangat marah. "Kamu bahkan tidak bisa melakukan hal sederhana," teriaknya. Firu menjawab, "Kamu pikir aku nggak ngapa-ngapain? Membunuh 100 orang cuma dengan satu tangan." Istrinya membalas dengan ketus, "Kamu bunuh nyamuk lalu merasa sudah membunuh orang? Sudah cukup." Firu berkata, "Kamu pikir membunuh 100 orang itu gampang?" Tetangga mereka mendengar semuanya dan dia pun terkejut. "Apa? Dia membunuh 100 orang dengan satu tangan? Pasti dia seorang pejuang hebat." Tetangga itu menceritakan ke orang lain dan tak lama seluruh desa membicarakan tentang Firu. Akhirnya, kabar itu sampai ke telinga raja. Raja pun terkejut saat mendengar rumor tersebut. "Apa? Seorang pria membunuh 100 orang dengan satu tangan? Aku harus segera bertemu dengan pejuang ini. Bawa dia ke hadapanku sekarang juga," perintahnya. Seorang prajurit dikirim ke rumah Firu. Prajurit itu berkata kepada Firu, "Raja ingin bertemu denganmu sekarang juga." Firu terkejut, tapi berkata, baiklah, tapi aku akan segera kembali." Ia pun berbalik ke istrinya dan menjelaskan semuanya. Istrinya berkata, "Jangan khawatir, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Tetap tenang dan berani. Pergilah saja." Firu menjawab, "Bagaimana kalau aku tidak kembali? Kalau terjadi sesuatu padaku, pergilah tinggal bersama kakakmu." "Aku pergi sekarang." Ia pun pergi bersama prajurit itu. Setelah berjalan beberapa saat, Firu mulai merasa gelisah. Ia ingin tahu kenapa raja memanggilnya dan akhirnya bertanya pada prajurit itu. Prajurit itu menjawab, "Kamu telah membunuh 100 orang. Raja ingin memberimu penghargaan." Firu sangat terkejut. "Apa? Aku bahkan belum pernah bertarung dengan satu orang pun. Kapan aku membunuh 100 orang?" pikirnya. Lalu ia teringat hari ketika ia bercanda tentang membunuh 100 nyamuk. Pasti ada yang salah paham dan mengira itu 100 orang. Kalau aku coba jelaskan sekarang, raja bisa saja sangat marah dan menghukumku, pikirnya. Lebih baik diam saja. Jadi, tanpa berkata apa-apa lagi, Firu diam-diam mengikuti prajurit itu menuju istana raja. Ketika Firu tiba di istana, raja menyambutnya dengan hangat. "Selamat datang, Firuya." "Selamat datang. Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu dengan seorang pejuang hebat yang mengalahkan 100 musuh seorang diri. Pria pemberani seperti kamu pantas mendapat tempat di istana kerajaan. Kami bangga memiliki seseorang sepertimu di sini. Nah, tunjukkan keberanianmu saat waktunya tiba. Kami membutuhkan bantuanmu." Mendengar hal itu, Firuya mulai khawatir. Kenapa raja membutuhkan bantuanku? Kalau aku menolak, dia mungkin akan marah. Untuk sekarang, aku akan tersenyum saja dan diam,
pikirnya. Jadi, ia pun memberikan senyum kecil yang bubuk. Raja pun berbalik kepada semua orang dan berkata, "Lihatlah pejuang hebat ini." Sedikit pun tidak ada kesombongan padanya. Tanpa ragu, ia setuju secara diam-diam dengan penuh keyakinan. Raja pun terkesan dan memberikan banyak hadiah kepada Firlia sebelum mengizinkannya pulang. Ketika Firlia pulang, ia menceritakan semuanya kepada istrinya. Istrinya berkata, "Apapun yang sudah terjadi, biarlah terjadi, tapi mulai sekarang, katakanlah yang sebenarnya. Jika raja memberimu tugas dan kamu gagal, dia bisa saja menghukummu dengan kematian." Firlia tidak terlalu memedulikan kata-kata istrinya dan tetap menjalani hidup seperti biasa. Suatu hari, raja tiba-tiba memanggilnya dengan sangat mendesak. Bahkan, raja mengirimkan seekor kuda beserta seorang prajurit untuk menjemput Firlia secepatnya. Firlia pun naik ke atas kuda itu. Ia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku belum pernah menunggang kuda sebelumnya. Pekerjaan apa lagi yang akan diberikan raja padaku sekarang? Sebaiknya aku kabur dan lari jauh-jauh sebelum dia tahu aku bukan prajurit sungguhan." Sementara ia masih berpikir, tiba-tiba kuda itu mulai berlari kencang menuju istana. Firlia pun kebingungan. Bagaimana bisa kuda ini berjalan sendiri? Aku bahkan tidak melakukan apa-apa. Tak lama kemudian, ia sampai di ruang pertemuan raja. Melihatnya, sang raja berkata, "Serangan perampok semakin sering terjadi dari hari ke hari. Tugasmu adalah menangkap mereka. Hanya seorang prajurit sepertimu yang bisa mengatasinya." Firah hanya berdiri diam, tidak tahu harus berkata atau berbuat apa. Raja melanjutkan, "Aku tahu pria pemberani sepertimu selalu siap untuk tugas seperti ini. Silakan mulai segera." Firah pulang ke rumah dan menceritakan semua yang telah terjadi kepada istrinya. Ia menghela napas dan berkata, "Kamu seharusnya sudah mengatakan yang sebenarnya padaku, tapi sekarang sudah terlambat. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menyelesaikan tugas yang diberikan raja kepadamu." Firah mengangguk dan meminta istrinya untuk memasak semua makanan favoritnya. Setelah semuanya dikemas, ia naik ke atas kuda dan memulai perjalanannya. Setelah menunggangi kudanya beberapa saat, ia sampai di jalan setapak di hutan. Merasa lelah, ia memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di bawah sebuah pohon. Ia membongkar makanan itu dan berpikir dalam hati, "Kalau aku tidak menangkap para pencuri itu, raja pasti akan membunuhku. Semua orang di kerajaan mengira aku adalah seorang prajurit pemberani. Mungkin lebih baik aku mati saat mereka masih percaya itu. Aku akan mencampur racun ke semua makanan ini dan memakannya. Dengan begitu, orang-orang hanya akan mengira aku menghilang." Lalu ia menambahkan, "Tapi tadi malam aku tidak tidur nyenyak. Di sini sejuk dan tenang. Aku akan tidur sebentar dulu. Setelah bangun, baru aku makan makanan beracun itu." Jadi Firah mencampur racun ke semua makanan dan berbaring di bawah pohon untuk tidur. Sekitar tengah malam, saat ia masih tertidur, 6 pencuri tiba di tempat yang sama. Salah satu dari mereka mengendus udara dan berkata, "Aku mencium aroma makanan yang lezat." Mereka menemukan makanan milik Firah, membuka semuanya, dan mulai memakannya. Karena makanannya beracun, keenam pencuri itu langsung tewas di tempat. Beberapa saat kemudian, Firah terbangun dan terkejut melihat semua pencuri tergeletak mati di depannya. "Waduh, ada apa ini? Aku datang untuk menangkap pencuri, malah mereka datang ke sini dan mati sendiri," katanya. "Ya, aku akan bilang pada raja bahwa aku berusaha menangkap mereka, dan dalam prosesnya, mereka mencoba menyerangku, jadi aku terpaksa membunuh mereka."
Dengan begitu, ia memutuskan untuk mengirim kabar itu kepada raja. Ketika raja mendengar kabar itu, ia sangat gembira. Ia membayar Firah karena telah membunuh para pencuri dan memberinya banyak hadiah. Nama Firu pun tersebar ke seluruh kota. Orang-orang mulai memanggilnya pahlawan sejati. Beberapa hari kemudian, sang raja segera memanggil Firu lagi. "Oh, prajurit agung, selamat datang," kata sang raja. "Hanya kau yang bisa menyelamatkan kerajaan kami sekarang." Raja-raja musuh siap menyerang, dan mereka menunggu di luar perbatasan. "Kau harus memimpin pasukan kami dan membuat mereka mundur." Virus panik. "Apa? Bagaimana aku bisa melawan raja musuh? Ini pasti akan membuatku terbunuh. Aku harus melarikan diri entah bagaimana caranya," pikirnya. Ia segera berkata, "Sesuai perintah yang mulia, tapi saya punya satu permintaan. Saya akan pergi sendiri. Biarkan pasukan mengikuti saya 1 jam lagi." Raja pun setuju dan memberinya perlengkapan perang kerajaan lengkap, pisau, perisai, mahkota, dan mendandaninya seperti seorang prajurit legendaris. Firu berangkat dengan kudanya. Setelah menumbani kudanya sebentar, Firu menghela napas lega. Aku sudah berhasil kabur untuk saat ini. Aku punya waktu 1 jam. Aku hanya perlu melarikan diri." Tapi saat ia mencoba membelokkan kudanya, paku tajam dari sepatunya menusuk kuda itu. Kuda itu terkejut, lalu melesat dengan kecepatan tinggi langsung menuju perbatasan musuh. "Apa yang terjadi? Kenapa kuda ini malah menuju medan perang? Pasti kuda ini memang dilatih untuk perang," teriak Firu dengan ketakutan. "Tuhan, adakah yang bisa menyelamatkanku?" Dalam keputusasaan, ia mencoba menghentikan dirinya dengan berpegangan pada 2 pohon di kedua sisi jalan. Tapi pohon-pohon itu begitu kering dan rapuh hingga akarnya tercabut dari tanah. Sekarang, Firu melaju kencang menuju perkemahan musuh sambil memegang 2 batang pohon kosong di tangannya. Dari kejauhan, komandan musuh melihat ini dan dia tertegun. Komandan musuh, yang terkejut dengan apa yang dilihatnya, segera berlari ke rajanya dan berteriak, "Paduka, prajurit yang mendekat itu adalah yang paling mematikan dari kerajaan itu. Dia membunuh 100 orang hanya dengan 1 tangan. Bukan hanya itu, dia juga membasmi seluruh gerombolan perampok kejam dalam 1 malam. Dan sekarang, dia bahkan tidak membawa pedang. Dia menerjang ke arah kita sambil memegang 2 batang pohon utuh. Jika kita tetap di sini, kita tamat. Kita tidak akan bisa menaklukkan tanah ini selama dia masih hidup. Kita harus mundur dan menyelamatkan nyawa kita." Ketakutan melihat Firu yang menerjang ke arah mereka dengan 2 batang pohon, seluruh pasukan panik dan melarikan diri. Kuda Firu berhenti dan sampai di medan perang yang sudah kosong. Bingung dengan keheningan yang tiba-tiba, tak lama kemudian sang raja dan para prajuritnya pun tiba. Melihat tidak ada musuh, sang raja pun tercengang. "Firah, kau telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Lihatlah mereka kabur. Kau membuat seluruh pasukan musuh ini lari ketakutan sendirian. Kau benar-benar pahlawan sejati." Dia segera menunjuk Sirah sebagai panglima tentara kerajaan. Sejak saat itu, tidak ada musuh yang berani menyerang kerajaan lagi. Maka, Firah, si pemalas yang tidak pernah bekerja sehari pun seumur hidupnya, pun menjadi panglima tertinggi kerajaan. Berkat keberuntungan, kesalahpahaman, dan waktu yang tepat. Kembali di rumah, istrinya tetap terkejut, masih bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa menjadi kenyataan.